Di sebuah desa kecil dekat pantai Tritits, tinggallah seorang wanita bernama Nyai Sulastri. 15 tahun yang lalu, ia kehilangan putrinya, Sekar, yang saat itu baru berusia 8 tahun. Gadis kecil itu hilang secara misterius setelah terseret ombak saat bermain di tepi pantai. Pencarian dilakukan oleh warga desa, namun tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, hidup Nyai Sulastri dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Namun, ada sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya. Sejak kehilangan Sekar, ia sering dihantui mimpi aneh. Dalam mimpinya, Sekar berdiri di tengah laut dengan tubuh setengah manusia dan setengah ular. Mata gadis kecil itu tajam berkilat seperti mata reptil, dan kulitnya bersisik kehijauan. Dalam setiap mimpi, Sekar selalu menangis, meminta maaf, namun juga memperingatkan ibunya untuk menjauh dari laut. Bertahun-tahun Nyai Sulastri mengabaikan mimpi itu. Namun, kejadian aneh mulai terjadi di rumahnya. Setiap malam, ia mendengar suara gemericik air meski tidak ada hujan. Kadang-kadang saat ia terbangun, lantai rumahnya basah seperti baru saja dilalui sesuatu yang berlendir. Bau amis sering tercium, seolah ada sesuatu yang membusuk di bawah rumahnya. Puncaknya terjadi pada malam bulan purnama. Saat itu, Nyai Sulastri mendengar suara langkah kecil di luar jendela kamarnya. Saat ia mengintip, matanya melebar ketakutan. Di luar, ada jejak kaki basah yang memanjang dari pekarangan hingga ke dalam rumah. Tetapi bercampur dengan bekas sisik yang terlepas. Tak tahan dengan kejadian itu, ia mencari pertolongan seorang dukun sakti di desa, Mbah Kromo. Orang-orang mengatakan bahwa Mbah Kromo adalah satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan dunia gaib. Nyai Sulastri mendatanginya dengan harapan bisa menemukan jawaban tentang putrinya. Mbah Kromo setuju membantu, namun memperingatkan Nyai Sulastri bahwa apapun yang akan mereka temukan mungkin tidak akan menyenangkan. Beberapa rahasia sebaiknya tetap terkubur, katanya dengan suara berat. Malam itu, ritual pemanggilan arwah dilakukan di rumah Nyai Sulastri. Lilin-lilin dinyalakan, dupa dibakar, dan mantra-mantra dilantunkan. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat api lilin bergoyang liar. Udara menjadi berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata memenuhi ruangan. Tiba-tiba, tubuh Mbah Kromo bergetar hebat. Mulutnya bergerak, namun suara yang keluar bukan miliknya. "Ibu, ini aku." Nyai Sulastri tersentak. Sentak. Suara itu suara Sekar. "Nak, kau di mana?" tanyanya dengan suara tercekat. "Aku di kerajaan bawah laut. Aku telah menjadi bagian dari mereka. Aku sudah tidak bisa kembali." Mata Mbah Kromo tiba-tiba melotot, wajahnya berubah ngeri. "Ya Tuhan, tubuhnya bersisik. Putrimu, dia bukan manusia lagi." Nyai Sulastri menjerit. Ia tak bisa menerima kenyataan itu. "Aku tidak bisa kembali. Tubuhku sudah dimakan ikan, tulang-tulangku terjepit di batu karang. Aku terperangkap selamanya." Namun, suara Sekar mulai berubah. Dari suara anak kecil yang sedih, kini menjadi suara yang lebih dingin, menyeramkan. "Jangan biarkan keluargaku mendekati laut. Jangan biarkan mereka berenang di ombak. Jika mereka terlalu dekat, mereka bisa diambil. Mereka bisa menjadi seperti aku." Tiba-tiba seluruh lilin padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Dari lantai terdengar suara gemericik, seperti ada sesuatu yang merayap. Bau amis semakin menyengat, membuat Nyai Sulastri hampir muntah. Mbah Kromo tiba-tiba terlempar ke belakang. Tubuhnya membiru seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia terbatuk-batuk, lalu jatuh tak sadarkan diri. Nyai Sulastri menangis histeris. Esok paginya, Mbah Kromo ditemukan dalam keadaan masih hidup. Tetapi lidahnya membiru dan ia tak bisa bicara lagi. Nyai Sulastri jatuh sakit. Ia hanya duduk diam di rumah, memandangi pantai dari jendela, seperti sedang menunggu sesuatu. Warga desa mulai berbisik-bisik. Mereka percaya bahwa arwah Sekar masih mengintai keluarganya. Beberapa orang mengatakan bahwa pada malam tertentu, jika seseorang berdiri di tepi pantai dan memanggil nama Sekar, suara tangisan lirih bisa terdengar dari dalam ombak. Dan setiap kali ada orang yang berenang terlalu jauh ke laut, kadang-kadang mereka tidak pernah kembali. Hari-hari berlalu, tetapi Nyai Sulastri semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat seperti kehilangan darah, dan matanya kosong menatap laut. Setiap malam, ia bisa mendengar suara ombak memanggil namanya,
seakan ada sesuatu di dalam laut yang menunggunya. Penduduk desa mulai khawatir. Beberapa dari mereka mencoba mengajaknya pergi dari desa untuk berobat ke kota, tetapi Nyai Sulastri menolak. Ia hanya berkata, "Sekar menungguku." Namun kejadian yang paling mengejutkan terjadi pada suatu malam yang dingin. Seorang nelayan bernama Pak Wiryo yang sedang memasang jaring di tepi pantai melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah sinar bulan, seorang gadis berdiri di atas batu karang. Rambut panjangnya tergerai basah, tubuhnya pucat, dan matanya bersinar kehijauan. Pak Wiryo mengenali wajah itu, wajah Sekar, gadis yang telah hilang 15 tahun lalu. Namun, yang membuatnya semakin ketakutan adalah bagian bawah tubuh gadis itu. Dari pinggang ke bawah, bukan lagi sepasang kaki manusia, melainkan ekor panjang bersisik hijau gelap yang berkilauan di bawah sinar bulan. Pak Wiryo berlari ketakutan, tetapi sebelum ia sempat menjauh, suara lembut namun mengerikan terdengar dari balik angin malam. "Bilang pada ibu, aku menunggunya di sini." Keesokan paginya, Pak Wiryo datang dengan wajah ketakutan. Ia menceritakan apa yang dilihatnya, tetapi sebagian besar penduduk desa enggan mempercayai cerita itu. Namun, Nyai Sulastri yang mendengar kisah itu justru tersenyum tipis untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil selendangnya, lalu berjalan ke arah pantai. Malam itu Nyai Sulastri menghilang. Penduduk desa mencari kemana-mana, tetapi tak ada jejaknya. Satu-satunya petunjuk adalah jejak kaki yang menuju ke tepi air, dan berhenti di sana, seolah-olah ia berjalan ke dalam laut tanpa ragu. Beberapa hari kemudian, seorang nelayan menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di salah satu batu karang yang biasa digunakan para nelayan untuk beristirahat, terdapat sisik kehijauan yang berkilauan, tertinggal di atas bebatuan basah. Sejak saat itu, setiap malam bulan purnama, beberapa nelayan mengaku melihat dua sosok berdiri di atas batu karang, seorang wanita tua dan seorang gadis muda dengan ekor panjang berkilauan di bawah sinar rembulan. Mereka tidak pernah berbicara, hanya berdiri di sana menatap ke arah laut lepas. Dan dari kejauhan terdengar suara bisikan pelan terbawa angin malam. "Kami sudah bersama dan kami menunggu yang lain." Malam-malam di desa itu tak pernah lagi terasa sama sejak Nyai Sulastri menghilang. Penduduk tak berani keluar rumah setelah matahari terbenam, terutama saat bulan purnama menggantung di langit. Nelayan yang dulu berani melaut pada malam hari, kini memilih menunggu fajar. Namun, kisah tak berakhir di sana. Pada suatu malam, seorang pemuda desa bernama Jaka, cucu dari Nyai Sulastri, nekat pergi ke pantai. Ia selalu mendengar bisikan dalam tidurnya. Suara seorang wanita yang memanggil namanya. "Jaka, datanglah ke laut. Aku merindukanmu, aku menunggumu." Ia merasa seperti dikenali oleh suara itu, namun hatinya dipenuhi rasa takut. Apakah itu suara neneknya? Ataukah suara lain yang ingin menjeratnya? Meski penduduk desa telah memperingatkannya, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Jaka berjalan di atas pasir dingin, mendekati garis pantai. Ombak bergulung pelan, seolah berbisik sesuatu. Di kejauhan di atas batu karang, tampak dua sosok berdiri di bawah sinar bulan, seorang wanita tua dan seorang gadis muda dengan rambut panjang basah menjuntai. Tubuh mereka pucat dan mata mereka berkilauan hijau dalam gelap. Jaka tercekat. Itu Nyai Sulastri. Dan di sebelahnya, itu Sekar. Tubuh Jaka gemetar saat gadis itu perlahan menoleh ke arahnya. Ia tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu yang tak wajar dalam tatapannya. "Kau sudah besar, Jaka." Suara Sekar terdengar lembut, namun dingin seperti angin laut. Ia melangkah turun dari batu karang, dan saat itulah Jaka melihatnya dengan jelas. Dari pinggang ke bawah, tubuhnya bukan kaki manusia, melainkan ekor panjang bersisik hijau gelap yang berkilauan dalam cahaya bulan. Jaka melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat, seolah pasir pantai menariknya ke dalam. Ombak mulai bergerak aneh, membentuk pusaran kecil di sekitar kakinya. Sekar merayap mendekat, tangannya terulur. "Jangan takut, Jaka, kau juga bagian dari kami." Mata Jaka membelalak. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang dalam tenggorokan. Sekar semakin dekat, dan saat tangannya hampir menyentuh Jaka,
tiba-tiba, "Jaka, lari!" Teriakan keras membuyarkan segalanya. Seorang lelaki tua berlari ke arahnya sambil membawa obor. Itu Pak Wiryo. Wajahnya penuh ketakutan, tetapi ia tak ragu melangkah di antara Jaka dan Sekar. Saat cahaya obor menyentuh tubuh Sekar, ia menjerit nyaring. Matanya menyala hijau pekat, dan ombak tiba-tiba menggulung lebih tinggi. Nyai Sulastri yang berdiri di batu karang menatap mereka dengan tatapan kosong tanpa ekspresi, seolah hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Pak Wiryo menarik Jaka sekuat tenaga, menyeretnya menjauh dari bibir pantai. Ombak semakin liar, seolah marah karena mereka mencoba melarikan diri. Saat Jaka menoleh ke belakang, Sekar masih berdiri di sana, di antara buih ombak. Matanya memancarkan cahaya kehijauan. "Kami akan menunggumu, Jaka." Kemudian dalam sekejap, ombak besar menghantam mereka. Saat air kembali surut, Sekar dan Nyai Sulastri sudah menghilang. Jaka masih terengah-engah saat Pak Wiryo membawanya kembali ke desa. Tubuhnya gemetar, pikirannya kacau. Namun malam itu, ia sadar bahwa kisah ini belum berakhir. Karena di dalam darahnya mungkin mengalir takdir yang sama dengan mereka. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar sholawat di bawah sebagai tanda bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman. Komentar sholawat kalian juga menjadi bentuk sedekah yang luar biasa, karena tanpa mengeluarkan uang pun, kalian sudah memberikan dukungan besar kepada kami yang membuat video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa, salam hangat untuk keluarga kalian dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.